Selamat menyaksikan. Masuk. Bang Mahfud. Kau masih ingat denganku? Si. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Buat kabarmu sendiri gimana? Alhamdulillah aku juga baik. Sekarang duduk. Kulihat kau semakin sibuk saja, kan, Mbak? Ya, bahkan kita tercampuri. Ya, pasti selalu ada urusan seperti itu. Dimana itu selalu lebih penting daripada urusan kita sendiri, kan? Mungkin kau mau berjadi seperti itu. Kau sudah mendengarnya? Dari siapa? Kuharap bukan hal buruk yang kau dengar. Karena aku takut lain orang pasti lain cerita. Aku mengenalmu sejak lama, Mbak Nara. Bahkan selama kau pergi meninggalkan selama 1 tahun, aku tetap yakin keputusanmu itu salah. Jadi pengamatan, lalu kembali ke sana dulu. Ya, aku memang keliru di depan mata orang-orang itu. Tapi kan kau temanku. Bahkan aku percaya kau tidak punya salah. Segera membuat lagi menjadi kepala desa. Alasanku sebenarnya cuma satu. Aku tidak ingin desa ini kembali ke masa lalu. Masa di mana orang-orang tidak mengetahui pekerjaan tetap baginya, anak-anak yang semangat sekolah, namun kekurangan biaya. Tapi coba kau lihat sekarang, desa kita banyak dikunjungi turis, dan itu membuat kemasukan desa semakin meningkat. Apa jadinya kalau desa kita dipegang sama pemimpin? Kau tetap orang bebas, Mbak Nara. Kau selalu menunjukkan itu ketika kita harus bersekolah. Di luar itu tidak banyak perbedaan kita. Ini kita bersatu lagi. Dan aku tahu maksud kedatanganmu. Jika juga aku benar, aku tidak bisa membantumu. Tapi sial aku yang membutuhkanmu. Sudah juga, tapi kau membutuhkan bantuanku. Apa kalau sudah tahu? Aku hanya ingin kau bersumpah untuk tetap tulus orang itu. Oh iya, sudah lama aku tidak bertemu dengannya. Sekarang bagaimana rupanya? Tentu banyak hal yang berubah selama kau pergi. Dia sedang meninggal. Polisi? Iya, polisi. Wah, kuharap kau tidak memaksanya, kan, Mbak? Karena seingatku itu adalah pekerjaan yang sangat kau impikan. Tapi orang-orang menolakmu dulu. Kadang pikiran kita di penerangan anak itu memiliki aku sebagai ayah. Dan mungkin aku bertanya, benarkah dia milikku? Nasib baik menyertai anak itu, kan, Mbak? Tapi aku tidak paham sama rencanamu. Mau sampai kapan kau akan merahasiakan hal itu dari semua orang? Kita harus tetap diam dan berjanji tidak akan berbicara selama membantunya. Aku berutang pada Unitis. Berhutang pada Gemitis? Bukanlah, pasti dia yang berhutang padamu. Semua orang tahu tabiat Gemitis. Apa kau buta? Apa kau tidak memahamiku? Wajar saja. Kau pergi begitu lama dan kembali sebagai orang asing. Aku betul-betul tidak paham maksudmu. Takut terlalu banyak padanya. Kamu terlalu banyak padanya. Oh, kau membangun toko yang sangat besar ini dengan alat-alat yang lengkap juga dengan uang Gemitis. Umur membuat kepala saya lemah. Ya betul. Baik, kita anggap kamu memang banyak kalau misalkan kamu bangun semuanya dengan uang Gemitis. Tapi dengan rencanaku, kita bisa mengalahkan Gemitis diam-diam. Kalau menurutku, antara rahasia dan juga utangmu tidak ada hubungannya sama pemilihan kali ini. Tapi kamu bukan hanya uang. Siap. Kali ini aku seperti masuk dalam labir gelap. Aku tahu tujuh Unitis membangun desa ini dan menjadi desa yang menjadi asing. Dan maksudmu, aku harus mengalahkan Gemitis tanpa kau. Andai tubuhmu bisa kupinjam. Apa aku jaminannya? Kalau sudah begini, aku paling malas deh. Pasti kita akan berdebat. Biar kau minum kopi atau minum air. Terserah apa saja. Oh iya, aku tiba-tiba kepikiran dan yakin sama satu hal. Kamu tahu nggak? Aku yakin kalau kau akan menyelamatkan warga desa beserta anak cucumu, tanda kalau kau mengikuti rahasiaku dan juga rencanaku. Unitis telah berbantu banyak. Malah Gemitis yang akan menghancurkan semua itu. Aku hanya ingin aku terus menjaga anak-anakmu. Kali ini kau masuk pada salah, Bang Ara. Aku masuk di pagar yang benar. Kau tidak menentukanku. Kau bisa nulisinnya di orang. Dan kata-katamu ini gampang dipercaya banyak orang. Sudah sampai tepat, bukan? Kau teman kecilku, tapi bermasa depan. Hal buruk apapun bisa kau lakukan jika masih menjaga kedudukannya. Ya, kau berutang masa depan. Berutang mimpi menjadi polisi, bukan?
Kau beruntung mengenal kecil. Malah Gumitis beruntung bisa meniduri istri. Tidak lagi, dan kau tidak bicara selamanya. Sekarang aku tanya, mau sampai kapan kau akan berhasilkan anak itu? Mau sampai ia mati? Tentu, bahkan jika aku dipanggil untuk penjabatan itu, aku akan diam. Apakah masih lugu seperti dulu? Beranggapan bahwa hanya kau, aku dan Gumitis lah yang tahu soal itu. Istriku mau ingat itu sudah. Sudahlah Gumitis, jangan kau bela. Sudahlah Karba, jangan kau bela Gumitis hanya untuk menutupi rahasiamu itu. Semua orang tahu dan bisa melihat anakmu, karena mereka bisa menilai kalau anakmu itu bukan anakmu. Semua sudah telat, Clara. Kali ini aku tidak jalan keluar. Jika Gumitis sudah bertahan itu, Mau sampai rohmu diangkat, kau tidak akan menjawab pertanyaan itu juga. aku lupa, kau seorang wartawan, tapi aku tak pernah lupa. Wartawan tak ada bedanya dengan perantau tidak menyelesaikan masalahnya. Aku tahu banyak tentang Rati dan juga Gumitis ya. Aku percaya padamu. Aku tadi yang pertama kali mengenalmu. Karena itu pula aku tidak. Kau salah paham. Kau dalam pembicaraan. Oke, baiklah. Yang kali ini akan kudengarkan. Apa? Ya, pasti kau tahu misalnya itu karena aku mengikuti saranmu untuk minta terlihat itu. Yang ini dibuat tenang dari pembicaraan seperti ini. Masalah kepala desa ini adalah masalah waktu yang akan datang, Harba. Ya, ini masalah yang akan datang. Seorang ayah yang telah memiliki keluarganya dan anaknya ada di kota. Masalah waktu yang akan datang adalah masalah kehormatan yang kau inginkan. Tapi kehormatan macam apa yang kau inginkan dari hati? Kau tak pernah tahu penyesalanku. Telah lahir sebagai anak dari seorang ayah pecundang seperti ayahku. Semua orang akan menyesal jika lahir sebagai anaknya. Dan hal yang sekarang aku lakukan bukan semata-mata untuk kehormatan yang kau tuduh. Aku hanya tak ingin Gumitis mengambil alih desa kita dan membuat semua sudut itu menjadi asing. Iya, kabar itu seperti semudah melihat dalam lubang telingaku. Aku menyelesaikan urusannya, tapi aku tidak pernah membatalnya. Harba, dia menjanjikan sesuatu padamu. Ya, dia akan beli. Pantas saja, tentu Rati tidak bisa memberikan hal itu. Tapi dia bisa berjanji bahwa warga desa ini tetap akan menjadi warga desa asli, bukan seperti rencana Gumitis yang akan mendatangkan orang asing. Sejak kapan kau punya ilmu seperti itu? Kita memilih yang terbaik dari yang terburuk. Apa kau senang dimanfaatkan oleh Bimanes Rati? Apa kau senang dimanfaatkan oleh Gumitis? Kenapa tidak kelihatan saja yang buruk bagi gua? Keburukan itu tidak buruk bagiku. Terus sekarang, kau mau apa? Mau tetap mengikuti Gumitis itu? Apa yang kau inginkan darinya? Aku yang harusnya bertanya padamu, apa yang kau inginkan dari Gumitis? Aku telah lama tinggal di kota, tapi tempat itu tetaplah bukan rumahku. Rumahku yang di desa ini, hanya saja orang-orang yang tak mau menerimaku. Adakah rumah yang mau menolak penghuninya? Banyak tempat seperti itu. Itulah yang kuinginkan, rumah beserta orang-orang yang mau menerimaku. Isi. Semoga kau tidak keberatan dengan tantangan Subhanaya. Kau tak perlu cemas, ada seorang pun yang akan kembali kemari. Baiklah, siapa maksud lagi? Aku yang mengundang Rati untuk datang, Karba. Baiklah, coba ini jauh istirahat. Selamat pulang. Apa maksud dari semua ini? Kau belum memberitahunya apa-apa, Bandara? Tentu sudah, tapi belum semua. Sebenarnya aku tidak suka membawa-bawa. Jadi dari mana sih mulai semua ini? Kamu mau ketemu? Sabar. Seperti kata Bandara, kau tidak punya kesabaran yang cukup baik. Tapi bagus untuk masalah ini. Karena hanya kau yang bisa menyelesaikannya. Sabar. Gumitis sudah mulai kesepakatan dengan para modal. Dan gambar yang kau pegang adalah buktinya. Ia akan membangun banyak penginapan asing di desa kita. Dan kita hanya orang asing. Di sudah desa, tapi pasti kau mengarang. Kan dari mana lama ini? Sabar. Kau lupa nih, temanmu ini seorang wartawan. Dia mengetahui segalanya. Dari kawan lama, tidak ada waktu yang cukup untuk bicara lagi. Dan sebelumnya, aku mendapatkan informasi itu dari
Dan jika Bumitis benar-benar terpilih dalam pemilihan kali ini, otomatis rencananya akan terlaksana, termasuk rencana yang membawa orang asing ke desa kita. Aku tidak ingin kehilangan rumah untuk yang kedua kalinya. Berhubung kayak ramai di desa kita, tapi semuanya masih dipegang warga desa. Jika saja rencana Bumitis berjalan, kita akan kita rasakan. Dan jangan kau ceritakan hal ini pada Bumitis, karena kebenaran sangat mudah dibalikan oleh orang seperti dia. Aku tidak berharap dia membuat desa seperti ini. Dan Tundut akan menjelasin. Tapi apa yang kalian lakukan? Kita lakukan. Iya, kau dan kami, kita. Kita harus segera memberitahu orang desa karena ini bukan semata-mata untuk menangannya saja, tapi siapa yang bisa melawan Bumitis di pemilihan kali ini? Kau tidak mungkin mencalonkan diri. Sedangkan Banara, kau tidak mungkin karena dia hanya orang asing di desa ini. Banara yang menyuruhku untuk mencalonkan diri untuk melawan Bumitis. Andai saja menjadi kepala desa tidak mendapatkan apa-apa, mungkin Bumitis tidak akan mencalonkan diri. Kau menjamin kata-kata ayahmu. Orang yang mengatakan bahwa dia tidak percaya orang-orang. Dan apa yang terjadi? Apa kau kira desa ini akan menjadi lebih baik? Lihat ayahmu Banara yang untuk mencegah ayah Banara kali ini apakah ingin menjadi seperti itu juga? Sungguh, aku tidak ingin hal itu terjadi kembali. Aku tidak ingin membuat Raden di pemasang suara seperti yang kau katakan. Aku hanya ingin desa kita kembali normal dan tidak kembali ke masa lalu. Sungguh, Warga. Apa arti dari semua ini? Seorang sekutu telah berkumpul dengan musuh. Apa itu artinya aku akan dikhianati? Karba, bisa kau jelaskan semua ini? Sebaiknya kau mendengarkan ceritaku baik-baik, Bumitis. Tapi, bagaimana caranya aku bisa percaya dengan orang yang kini telah satu sarang dengan musuh? Begini saja, Karba. Kau punya toko yang cukup besar dan anak manis yang kini akan menjalani pendidikan. Biar adil, bagaimana kita bicara berlima? Bila ada dua kubu, setidaknya anak itu akan menjadi penengah. Cukup, Bumitis. Biarkan anak itu menyelesaikan pendidikannya. Cukup. Dia tidak akan terlibat dalam pemilihan desa itu. Kau bicara sejujurnya, kau mengkhianatiku, ha? Aku akan tetap bersamamu, Bumitis. Bukankah ini permainan, Bumitis? Tak ada aturan bagi sepuluh untuk bertemu ataupun sebaliknya. Kita di sini untuk membicarakan soal pemilihan dan juga sikapnya Tentang apa? kami Aku tak punya banyak waktu. Begini saja. tentang pemilihan kepala desa. Ya, aku hanya belum membicarakan soal ini pada orang-orang. Kau tahu sejenak soal itu. Ingat ya, Pak. Orang-orang kita takkan bisa berkembang tanpa bantuan uang orang asing. Baiklah. Oke, kalian lanjutkan pembicaraan ini. Ada hal lain yang harus kukerjakan. Apa yang tadi dia bicarakan padamu, Warga? Akan kuakhiri pembicaraan ini dengan orang-orang lain. Kau dan Banara, jika kalian menang, aku akan ada di posisi kalian. Jika hal itu menarik, aku harus setuju. Tapi sebelum itu kau harus bicarakan hal yang tadi dia bisikan padamu. Ayo kita lanjutkan pembicaraan ini sambil mengenai desa. Baiklah, Banara, kita duluan ya. Iya, nanti aku menyusul. Baiklah. Akhirnya, rencanaku berhasil juga. Menghasut Rati dan juga Kakak.